Makanya pemirsa rahimakumullah, ulama itu menganjurkan, kalau kita mungkin bertamu ke tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ahli ibadah, kalau kita disuguhi, mungkin dikasih hidangan makanan, minuman, kita makan, kita minum apa yang mereka berikan. Kenapa? Karena biasanya mereka itu makanannya halal, tidak sembarangan untuk mendapatkan harta. Makanya kapan kita disuguhi, diberikan makan oleh mereka, kita makan, karena makanannya mereka itu halal. Ya. Saya teringat cerita Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Dan kalau Imam Ahmad itu pulang bersama keluarganya, anaknya, istrinya, Imam Ahmad ini selalu menceritakan kehebatan, keistimewaan gurunya Imam Syafi'i kepada keluarganya, termasuk kepada anak perempuannya. Mungkin beliau bercerita, nak, guru ayah ini namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Beliau itu kalau makan sedikit, kemudian kalau malam selalu bangun malam tahajud ibadah kepada Allah. Itu yang sering diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal kepada anak perempuannya. Subhanallah, ditakdirkan Imam Syafi'i berziarah ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini anaknya penasaran karena ayahnya selalu menceritakan kebaikan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana keistimewaannya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya. Subhanallah, ketika datang waktu makan malam, anaknya Imam Ahmad ini memperhatikan Imam Syafi'i. Ternyata yang disaksikan sekarang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh ayahnya. Di situ Imam Syafi'i makannya banyak, tidak seperti biasanya. Ya. Kemudian setelah Imam Syafi'i makan, masuk ke kamarnya, tidak keluar dari kamar sampai kecuali adzan subuh. Nah, di sini anak perempuannya heran, loh, katanya ayah, katanya abah, Imam Syafi'i itu makannya sedikit, loh kok ini banyak tadi? Ya. Katanya kalau malam bangun, saya tunggu-tunggu, bangunnya jam berapa tidak bangun, kecuali adzan subuh baru keluar dari kamarnya. Maka anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, antum bercerita katanya gurunya yaitu Imam Syafi'i kalau makan sedikit, kemudian kalau malam tahajud, bangun malam. Sedangkan yang tadi saya saksikan mulai tadi malam makannya banyak, kemudian tidak keluar dari kamar kecuali adzan subuh. Mungkin pemahamannya tidak bangun malam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal juga sendiri, Imam Ahmad juga heran, loh ini bukan kebiasaan Imam Syafi'i. Ya. Subhanallah, mungkin setelah sholat subuh berjamaah, kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berdiskusi tentang ilmu. Di sela-selanya Imam Ahmad memberanikan diri bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, saya ini sering cerita kepada anak saya tentang antum ini kalau makan sedikit, dan memang itu yang saya saksikan ketika saya belajar dengan antum. Kemudian saya juga menceritakan bagaimana kalau antum itu bangun malam beribadah. Nah, tadi ini yang dilihat oleh anak saya mulai tadi malam itu lain dengan apa yang saya ceritakan. Ya. Maka di sini Imam Syafi'i memberitahukan, wahai Imam Ahmad, saya ini makan banyak hanya di rumahmu, karena saya tahu makanan kamu itu pasti halal. Ta'amul karim dawa, kata Imam Syafi'i. Makanannya orang yang dermawan itu adalah obat, kata beliau. Sebaliknya, ta'amul bakhil da, makanannya orang pelit itu penyakit.
kata beliau. Oleh karena itu aku sedang berobat dengan makananmu. Makanya aku makan banyak supaya diberi kesehatan karena barokah makanan yang aku makan daripada makananmu. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian adapun ketika bangun malam, saya tidak bangun malam di situ. Saya bukan tidak bangun malam, Imam Ahmad. Karena ketika saya masuk kamar, saya sudah punya wudhu. Dan ketika itu saya tidak tidur sampai adzan subuh. Jadi semalam itu beliau tidak tidur, para pemirsa rahimakumullah. Kenapa? Karena faedah makan makanan yang halal. Lo bayangkan. Karena makan makanannya Imam Ahmad yang di situ 100% halal, makanya faedahnya akhirnya Imam Syafi'i mampu satu malam itu beribadah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di malam itu, tadi malam itu aku bisa memecahkan berapa puluh masalah di malam ketika beliau di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini bisa kita ambil hikmah. Inilah faedah orang yang mengkonsumsi makanan yang halal. Mendorong dirinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk faedahnya sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan itu bisa menghilangkan penyakit karena sebab makanan yang halal.